bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa menjaga kita dengan iman, menjaga kita dengan keislaman yang sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan iman dan Islam yang kita wujudkan dalam ketakwaan itu benar-benar bisa menjadikan kita ketika kita menghadap pada Allah dalam kondisi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada hari ini adalah melanjutkan kajian kita pada pembahasan kemarin terkait tentang pertanyaan dari salah satu jamaah kita. Ustadz, kenapa sebagian kita kalau habis sholat fardu itu kalau mau melaksanakan sholat sunnah ada yang tetap berada di tempat dan ada yang bergeser di tempat yang lain. Artinya mencari tempat di mana dia selesai sholat fardu. Nah, kajian itu menjadi menarik karena memang ada beberapa hadis Nabi yang menunjukkan betapa kita dibolehkan atau dianjurkan untuk memperbanyak tempat-tempat sholat yang kita lakukan, dan apakah itu kaitannya dengan bergeser di tempat sholat. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi pembahasan. Sebagaimana ayat-ayat yang kita baca kemarin, ya, yang pertama di surah Ad-Dukhan ayat 29. Allah berfirman, "Fama baqat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu mundarin." Yang artinya maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka tidak diberi tangguh. Nah, ada kata-kata fama baqat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Artinya kalau ada orang yang meninggal, langit dan bumi cuek gitu ya, cuek. Cuek itu maksudnya ya ben wae mati gitu ya. Nah, gitu ya. Lah apa ditangisi barang gitu ya. Tapi ketika yang meninggal itu orang yang beriman, nah ini ya. Jadi kalau orang kafir atau orang yang selalu berbuat dolim, berbuat aniaya, itu seolah-olah langit dan bumi itu apa? Ya, rela kalau ditinggal mereka. Gitu. Jadi beban bumi berkurang, kira-kira begitu ya. Beban yang ditanggung bumi dan langit berkurang. Tapi kalau itu orang yang beriman, apalagi orang yang taat dan orang berilmu, nah itu ya. Ketika ditinggal, nah, maka langit dan bumi ikut bersedih, nah, karena meninggalnya orang yang berilmu, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya bumi itu rindu, rindu dijadikan pijakan oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang saleh. Apalagi kalau orang yang pengajian terus jamaahnya banyak gitu ya. Jamaahnya banyak. Tiba-tiba meninggal dunia. Nah, bumi rindu gitu ya. Biasanya nek dino Ahad malam, Ahad sore banyak jamaah datang sini gara-gara si fulan meninggal, sekarang aku enggak lagi diapakan? Enggak lagi disapa oleh manusia, kira-kira begitu, sehingga rindu sekali, sayang rindunya sampai menangis. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa bumi yang dulu pernah dijadikan sebagai tempat ibadah menangisinya. Jadi dulu bumi yang dijadikan tempat ibadah menangisinya, rindu, kira-kira gitu ya, rindu orang-orang yang saleh, apalagi jamaah pengikutnya banyak. Ya, terlepas dari pengikutnya itu apa yang didakwahkan itu untuk kebenaran atau kesesatan kita tidak tahu. Tapi yang seolah-olah begitu ya. Langit yang dulu dilaluinya untuk naiknya amal, karena setiap amal kita itu kan naik ya.
Nah itu maksudnya dilaporkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama setiap sepertiga malam terakhir, setiap Senin dan Kamis, nah, setiap nisfu Syaban, nah itu kan amal kita naik ke atas. Oh ini gara-gara si fulan yang alim, yang berilmu meninggal dunia, tidak pernah dengar kabarnya, tiba-tiba sudah meninggal. Ya, seperti orang yang sangat rindu dan akhirnya menangis. Nah, tapi kalau yang meninggal itu orang kafir atau orang yang sedang berbuat zalim dan berbuat aniaya, kejam, meninggalnya orang yang seperti itu, langit dan bumi apa? Ya, senang gitu ya, senang karena bebannya menjadi berkurang. Nah, di antara kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman adalah tentu ibadah sholatnya banyak. Ibadah sholat yang banyak itu diantaranya adalah dia sering menjejakkan berbagai tempat untuk beribadah. Disinilah akhirnya sebagian ulama menganjurkan bahwa kita harus sering meninggalkan bekas-bekas tempat sholat. Di ayat yang lain Allah berfirman di surat Al-Zalzalah ayat 4. Nah ini ayat yang lebih jelas lagi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, bumi menceritakan beritanya. Lalu apa berita yang diceritakan oleh bumi? Kira-kira apa? Berita yang diceritakan bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, yaitu diantaranya adalah berita terkait bumi ini menjadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu ya. Jadi bumi itu menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Nah, semakin banyak tempat yang kita injak sebagai tempat kebaikan yang kita lakukan, maka di tempat-tempat itulah bumi akan menceritakan kesaksiannya. Nah, kira-kira begitu ya, kesaksiannya. Makanya kenapa kita harus berpindah tempat. Nah, di samping itu ada beberapa hadis yang lebih spesifik. Nah, ini hadis ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tusol salatun hatta natakallam au nakhruja." Janganlah kamu menyambung salat dengan salat yang lain. Maksudnya kalau habis salat fardu kok langsung maksud saya. Langsung mau salat sunnah. Nah, beda kalau habis salat fardu sudah berzikir lama, berzikir gitu ya. Apalagi berzikir pakai suara gitu ya. Walaupun tidak harus pakai suara ya. Berdoa gitu ya. Maka dianjurkan dia tidak langsung menyambung salat, tapi hatta natakallam au nakhruja. Seharusnya orang itu berbicara atau keluar itu maksudnya berpindah tempat. Nah, berbicara bisa diselingi dengan khutbah atau kultum gitu ya. Nah, itu. Atau dengan berdoa. Makanya kalau habis salat itu disunahkan untuk zikir dan berdoa. Maka ada zikir dan doa terkait dengan setelah salat fardu. Nah, jadi kalau jangan mau salat lagi, habis salat jangan salat lagi langsung di tempat itu. Tapi kalau jenengan mau di tempat situ ya jangan bergeser gitu ya, bergeser. Nah, atau setidaknya berdoa dan berzikir. Nah, terserah ya. Nah, itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kemarin, adakah dalil yang terkait dengan berpindahnya sholat sunnah di tempat kita sholat fardu. Ada hadis lain, ya, ini riwayat Imam Muslim ya, yang menjelaskan ya, tentang perbuatan salah satu sahabat Nabi, yaitu dari Nafi bin Jubair.
beliau pernah sholat bersama Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah salam, Nafi' bin Jubair langsung sholat. Jadi habis salam langsung sholat itu. Ya. Jadi tadi hadis kan kalau mau sholat jangan langsung sholat. Harus apa? Berzikir atau berdoa, atau yang kedua bergeser di tempat lain. Gitu ya. Jadi kalau jangan Nabi zikir doa, ya itu boleh di tempat itu. Tapi kalau belum berzikir berdoa, habis sholat di fardu langsung sholat sunnah, maka kalau tidak berzikir berdoa berarti apa? Bergeser. Tentunya jika memungkinkan, karena habis sholat langsung sholat bergeser itu kan sulit ya, karena banyak jamaah. Ya kalau di sini jamaah satu baris saja sudah penuh ya, ya Mas. Di sini satu baris sudah penuh atau masih banyak? Kalau sholat Jumat penuh ya. Seandainya waktu-waktu sholat fardu itu seperti sholat Jumat, begitu. Berarti kan cuma kita ini banyak musola kecil itu apa ya. Apalagi ibu-ibu banyak mihrab kecil di rumah. Nah itu ya. Di hadis yang lain, jadi setelah salat Muawiyah mengingatkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nafi' bin Jubair itu habis sholat fardu langsung sholat sunnah. Diingatkan oleh Muawiyah, la ta'ud, jangan kamu ulangi. Lima sonakta, dari apa yang kamu lakukan tadi. Idza shallaital jum'ah, kalau kamu setelah selesai sholat Jumat. Ini kan habis sholat Jumat kan segera apa? Fa idza qudiyatis shalat fantasiru, kan gitu. Selesai sholat segera. Nah gitu. Saking memaknai ayat itu tek-tek gitu ya. Akhirnya habis sholat Jumat langsung biasanya gitu ya. Zikir aja enggak sempat itu ya. Jangan kamu ulangi lagi. Jika selesai jangan disambung sholat yang lainnya. Sholat yang lainnya itu macam-macam. Boleh jadi ya, kalau perjalanan jelas ya itu jamak ya. Dijamak dengan sholat asar. Malah ada pertanyaan Ustaz, jamak sholat Jumat dengan sholat asar itu boleh enggak? Ada pertanyaan. Boleh enggak Pak? Jamak sholat Jumat dengan sholat asar boleh enggak? Kias. Oh, kias. Masalah ibadah itu jangan pakai kias. Nah. Ya karena sholat Jumat itu kan sebagai pengganti sholat. Ya, karena sebagai pengganti sholat itu secara otomatis boleh enggak? Boleh. Kemarin saya pas mau ke Mojokerto itu ya gitu. Langsung jamak qashar sekalian ya. Jadi Jumatannya enggak di qashar, karena memang 2 rakaat ya. Terus langsung sholat asar. Adik kalau jangan habis sholat, jangan sholat sunnah langsung. Fala tasilha bis sholatin hatta natakallam. Jangan langsung, jangan harus berbicara. Nah, berbicara itu maksudnya apa? Nah, maksudnya yang ngomong-ngomong ngene sop kan enggak mungkin ya. Nah, maksudnya berzikir dan berdoa. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik. Nah, ini Bu yang kemarin bertanya itu ya. Karena Nabi itu memerintahkan yang seperti itu. Allah tusol salatun bisqata. Nah, ini sama dengan hadis yang tadi ya. Nah, ini ya. Pada hadis yang ini ya. Jadi termasuk cakupan makna berbicara dalam hadis ini adalah berzikir setelah sholat. Hal ini menunjukkan hikmah seorang berpindah tempat ketika hendak melakukan sholat sunnah setelah sholat wajib adalah agar tidak termasuk menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Di samping tadi apa? Bumi apa? Merindukan pernah diinjak tempatnya oleh orang-orang yang saleh. Di hadis yang lain saya sampaikan hadisnya aja. Ayat juzu ahadukum ayataqaddam. Nah, kalau kamu mau habis sholat fardu, mau sholat sunnah,
kenapa kamu tidak maju atau mundur? Nah, gitu. Maju kemana ini? Maju atau mundur? Ya, maju atau mundur? Al an simalihi fis shalah an yaminihi, maksudnya begitu. Atau ke kiri atau ke kanannya. Nah, ini sering ya. Nah, kadang-kadang karena tempatnya penuh akhirnya apa? Sama tempat sampingnya itu tukar tempat ya. Ada ya? Ada yang gitu ya. Nah, karena memaknanya di sini gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu adalah yaitu salat sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan Albani. Nah, ini lebih jelas lagi ya, hadisnya lebih jelas. Di hadis yang lain, la yatatawwu. Nah, ini jelas. Jangan kamu mengerjakan salat sunnah. Nah, ini lebih jelas lagi. Hatta yatahawwal min makanihi, sampai berpindah dari tempat ya, alladzi shalla fihi al-fardhu, di mana dia melaksanakan salat fardu. Jadi salat sunnah itu kalau dilakukan setelah salat fardu jangan langsung ya di tempat itu ya, tapi setidaknya kita berpindah tempat atau ngomong-ngomong itu termasuk zikir ya. Nah, kalau sudah ngomong-ngomong atau zikir kok masih banyak, jangan di situ saja, tidak masalah, karena sudah diselai dengan berbicara. Tapi kalau tidak berbicara, pindah tempat. Nah, gitu ya. Tentunya bagi yang segera langsung sholat ya, habis sholat itu kepengen sholat sunnah. Tapi kalau sudah dzikir dan berdoa, otomatis tidak ada keharusan lagi. Tapi kalau berpindah juga tidak masalah, karena mengamalkan hadis tadi secara utuh. Imam An-Nawawi mengatakan qala ashabuna, ya, madhab kami mengatakan fa illam yarji ila baitihi, jika seorang tidak langsung pulang ke rumahnya. Nah, karena memang ya salat sunnah itu lebih baik dikerjakan di mana? Di rumah ya. Nah, ini hadisnya tak sampaikan. Insyaallah kita sampaikan besok-besok ya. Kalau kita sampaikan besok. Memang salat sunnah itu seharusnya dikerjakan di rumah. Nah, di rumah. Nah, ini hadisnya ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kalau gini, kelihatan ya. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Maka seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Di sini Rasulullah tidak menyebut laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Jadi salat sunnah itu ya, kecuali memang salat sunnah yang memang harus dikerjakan di tempat tertentu ya. Jika tidak ada kekhususan tempat, salat sunnah itu sangat dianjurkan di mana? Di rumah. Ya. Kita lanjutkan kajian ini ya. Hanya sekedar menampilkan hadisnya aja. Kata Imam Nawawi ya, jika seorang tidak langsung pulang ke rumahnya setelah salat wajib dan ingin salat sunnah di masjid, ingin salat di masjid ya, wa arada an tanaffal fil masjid, yustahabu ayatanaffala an maudhihi qalilan ya, litaksir mawadhi'i sujudihi, untuk memperbanyak tempat sujud. Nah,
kalau ini memperbanyak tempat sujud. Gitu ya. Demikian alasan Imam Ghazali dan yang jika dia tidak berpindah di tempat maka hendaknya antara salat fardu dipisah dengan pembicaraan. Caranya dengan apa tadi? Doa dan zikir atau mendengarkan apa? Kultum. Tapi biasanya mendengar kultum itu ya karena terlalu dekat akhirnya mundur gitu ya. Itu banyak. Ada kalau kultum itu kan apalagi sing boyoke lara itu cari apa? Sendenan. Pengalaman. Cari sendenan ya. Cari tempat apa? Bersandar itu ya. Nah, otomatis itu ya dia sudah mendengarkan pembicaraan, dia juga sudah bergeser, maka salat sunnah di tempat itu tidak masalah. Nah, apakah ketika kita bergeser tempat, apakah ketika kita bergeser tempat harus membuat sutroh? Nah, itu ya. Itu di masjid-masjid selain milik Muhammadiyah itu. Itu kan ada sutroh kecil-kecil gitu ya. Di Mujahidin banyak. Dulu banyak. Darussalam ya ngikut-ngikut aja sebetulnya. Di Masjid At-Thariq enggak ada Pak ya? Ada. Saya tanya untuk apa Pak? Untuk apa? Pembatas. Kalau ada begini tuh, jangan yakin ini pembatas enggak? Iya. Iya, memaknainya itu jangan tekstual gitu. Bahkan tempat imam itu dikasih pembatas. Ya toh? Ada yang gitu? Enggak, ada toh? Nah, ada ya. Sampai tempat imam dikasih pembatas. Saya tanya nih, tempat imam kasih pembatas untuk apa gitu. Nah, fungsinya pembatas untuk apa? Iya, saya mau tanya, fungsinya untuk apa? Ketika sudah di beberapa keramik sudah ada garisnya itu, ya orang tahu nggak itu pembatas kira-kira? Tahu kan? Nah, kalau itu tahu pembatas, perlu nggak pakai pembatas kecil-kecil? Nggak perlu. Makanya di sini ada nggak? Nggak ada. Padahal nggak ada garisnya. Makanya perlu dikasih garis Mas ya, biar orang tahu bahwa itu pembatas. Ya. Kalau nggak dikasih, maka jangan salahkan kalau ada jamaah boleh pembatas. Nah, kira pembatasnya apa ono? Nah, nggak ada. Nah, akhirnya di sini pembatasnya. Nah, di beberapa masjid itu kan ada list gitu ya, ada listnya ya. Nah, itu sebagai pembatas. Atau ukuran keramiknya itu 1,20 meter atau sebagai pembatas. Ada hadis lain lagi yang kalau Anda sholat adalah mendekat kepada sutroh. Iya. Nah, maksud saya kan sutroh. Nah, sutroh itu apa? Kan dilihat fungsinya gitu loh. Nah, fungsinya apa? Sutroh itu loh fungsinya apa? Pembatas itu loh fungsinya apa? Nah, kan itu. Nah, kalau sudah tahu, perlu enggak? Kalau orang tahu bahwa itu pembatas, apalagi pakai sajadah ya. Orang kalau pakai sajadah itu berarti kan bentuk apa? Batasan sujudnya kan rata-rata sesuai sajadah itu ya. Nah, kalau sudah begitu itu, perlu enggak kasih alat kecil sutroh itu? Saya itu tanya itu fungsinya, jangan baca di Fatwa Tarjih. Itu begitu. Kalau sudah dikenali itu sebagai tanda sutroh, ya tidak perlu apa? Ada tiang yang tancapkan gitu. Itu kan tempat sholat tempat di tempat-tempat yang tidak ada pembatasnya. Kalau tidak ada pembatasnya, perlu enggak? Ngono maju jejer-jejer cilik-cilik ngono ya. Kalau saya ketua tamil tak buang nih. Rame sampai itu ya, ada yang membid'ahkan garis
garis itulah dibid'ahkan. Ada yang membid'ahkan garis pembatas salat. Bisa dibid'ahkan. Hari itu ya, ini kajiannya lebih lentur. Jadi nanti jangan baca di Fatwa Tarsih. Saya baca berulang-ulang tentang judulnya Sutroh dalam Fatwa Tarsih. Begitu. Jadi kalau sudah dikenali itu sebagai pembatas, perlu nggak tanda pembatas? Jangan sudah tahu itu rumah jenengan. Kira-kira perlu nggak tanda bahwa itu rumah jenengan? Tidak perlu. Kalau jangan sudah tahu bahwa itu istri jenengan, perlu nggak ditandai istri Pak Aris itu? Ya, maksud saya begitu. Itu guyonannya begitu ya. Lanjut. Ya. Jika dia tidak berpindah di tempat makan, hendaknya antara salat wajib dan dipisah dengan pembicaraan, zikir dan salat. Nah, cuma ya tadi terkait dengan sutra tadi itu cari tempat yang ada sutrahnya. Jadi sutrah wakeh nang masjid itu ya. Dulu saya lihat Mubarak wakeh, saya kok berkurang. Tidak terlalu banyak sekarang. Dulu banyak saya lihat di situ. Oh, nang 30 cilik-cilik ngono. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Kalau Muhammad hadis begitu enggak apa-apa. Ya. Jadi sutrah itu harus dipahami bahwa ketika tempat itu, apalagi sekarang ukuran keramik di masjid At-Thariq itu kan satu keramik untuk satu sabta, mesti jamaah ngerti. Di Darussalam itu sama 2 keramik itu satu sab. Ya, kalau sudah begitu kan sudah. Di Mujahidin itu 2 keramik atau 1 keramik? 1 keramik untuk 1 sab kan. Ada listnya enggak? Ada ya, ada listnya ya. Bahkan ada listnya barang itu. Ya. Nanti semono perlu enggak? Dijukuk nasutrah cilik-cilik. Kalau saya ketua takmirnya tak buangi semua. Kalau Pak Yogi ya dipasang lagi. Pasang lagi? Untuk apa? Untuk orang lainnya nggak tahu batas. Padahal garis itu dibuat ya untuk batas. Walau besok ya. Tapi yang aneh itu garis itu dibid'ahkan. Berarti kalau dibongkari Pak, keramik Mujahidin Pak. Kalau bid'ah ya. Kalau bid'ah kan dibongkari Pak. Nah gitu ya. Baik. Walaupun bukan kajiannya temanya, tapi tidak apa-apa ya dibahas dikit. Nah, saya kira itu jawaban dari Ibu kemarin tentang kenapa kita harus bergeser dari tempat sholat fardu yang kita lakukan saat melakukan sholat sunnah. Karena perintah atau sunnahnya bergeser itu kalau setelah sholat fardu langsung sholat sunnah. Tapi kalau sudah berzikir, berdoa, ya tidak bergeser pun tidak mengapa karena sudah ini ya. Itu ya jawabannya ya. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Ya. Jadi itu seperti dilawan dengan sholat jamaah ada. Sholat jamaah, iya maksudnya. Kalau kita habis. Oh iya, sholat jamaah itu kan tidak ada kaitannya dengan sholat sunnah. Iya. Ya. Tidak harus tetap di tempat itu tidak masalah. Apalagi sholat jamaah yang dilakukan dengan berjamaah, berbeda. Ini kan menyambung sholat fardu dengan sholat sunnah, bukan menyambung sholat fardu dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu dan fardu di tempat itu saja. Ya. Dan biasanya kalau ada orang habis sholat fardu, kalau langsung sholat lagi, biasanya habis jamaah ya. Gitu ya. Nah supaya beda itu bukan jamak, maka apa? Berpindah tempat. Tapi kalau sudah berdoa berzikir tidak harus pindah tempat. Nah, kayak saya gitu kalau ngimami terus kadung pawena tempat apanya wis ana iki napa? Sajadahe empuk. Nah, kaki saya yang kiri itu kalau sholat begini ini kan agak lumayan sakit. Ya sudah di tempat itu aja, enggak pindah.
Gitu ya, Pak ya. Ada lagi yang tanya, monggo. Iya, monggo. Iya. Iya. Sudah ada iqamah, tapi melanjutkan sholatnya itu kira-kira sampai imam memulai sholat itu cukup tidak waktunya? Nah, kalau cukup tidak apa-apa, teruskan aja dulu. Tadi tergantung ya, tergantung. Tapi jangan gara-gara wes iqamah jangan baru dapat sholat, akhirnya rakaat kedua cepet gitu ya. Akhirnya kekhusyukannya kan apa hilang. Nah, daripada begitu ya sudah, batalkan saja ikut apa salat imam. Ya, Ustadz, nah nanti nggak dapat pahalanya salat tahiyatul masjid. Insya Allah dapat. Tapi kata Nabi, la ta'ud, apa la ta'ud? Jangan diulangi lagi gitu. Mendino telat ya sudah. Jangankan itu ya, jangan berjalan cepat saja wes raqamah terus jangan duduk ya. Jangan diulangi lagi gitu ya. Ya tetap ya alaika bil waqar. Jalan yang tenang gitu ya, jalan yang tenang. Apanya? Oh, kata masjid itu kan tempat yang digunakan untuk sholat berjamaah. Itu namanya masjid. Jadi betulnya Nabi tidak kenal istilah musola. Bahkan musola itu tanah lapang. Itu kan Nabi begini, ya, barang siapa yang diberi keluasan rezeki kemudian tidak berkorban, fala yuqarrabanna musallana, kan gitu ya. Jangan mendekati tempat sholat kami. Tapi hadis itu oleh Ustadz Zainuddin itu dikaji panjang lebar ya. Karena kata-kata jangan mendekat itu maknanya bisa beragam gitu ya. Jangan mendekat itu maksudnya jangan mengerjakan salat, sementara mendatangi salat itu sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti berapa banyak orang yang tidak boleh salat ya. Itu yang mana? Nah, saya tidak ngaji ini ya, saya ngaji itu. Jadi tempat sholat itu adalah masjid. Bahkan Nabi mengatakan ju'ilatil ardu masjidan. Bumi ini dijadikan aku sebagai tempat sujud, maksudnya tempat sholat. Jadi masjid itu adalah tempat sholat yang kita pahami tempat sholat untuk berjamaah. Ya, maka jangan masuk musola itu namanya juga tahiyatul masjid. Tahiyatul musola. Gitu ya. Nah, nanti kajiannya ada. Ini baru salat sunnah secara umum ya. Baru salat rawatib ya. Dan salat rawatib. Insyaallah nanti habis ini kajian kita kan salat pada wudu ya. Jadi nanti urut ya. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, Ustadz. Kalau saya ini mau salat qobliyah, waktunya sangat mepet. Padahal sebetulnya saya juga kepengen sholat tahiyatul masjid. Saya juga kepengen sholat sunnah badal wudu. Tapi waktunya mepet. Yang didahulukan yang mana? Lah, ini pertanyaan menarik ya. Ayo, kira-kira yang didahulukan yang mana? Berarti nanti jangan nggak dapat fadilah salat qabliyah. Rawatib, padahal dengan menjaga 10 rakaat sehari semalam dalam keseharian kita dibangunkan apa kemarin? Bahkan rumah di surga. Niatnya digabung. Oh, niatnya digabung. Jadi sekali Allahu Akbar di situ apa? 3 niat. Piye cara nglapatno? Ini menjadi menarik ya. Itu yang satu, ada yang meniatkan salat apa? Iya. Yang nah, jadi gitu. Maka kita cukup melaksanakan salat qobliyah ya, salat qobliyah. Secara otomatis tahiyatul masjid dan salat pada wudu
tercukupi. Apalagi niatnya tadi, ya Allah, saya mau sholat sunnah qobliyah. Sebetulnya saya juga mau sholat tahiyatul masjid, dan sebetulnya saya juga mau sholat ba'dal wudu. Tapi waktu saya nggak cukup ya Allah, maka saya cukup sholat qobliyah. Wes, jelaskan. Allah tambah paham betul itu. Tadi tidak usah dijelaskan. Otomatis ya, jangan pilih sholat qobliyah. Secara otomatis pahala terkait dengan yang lain mengikuti. Nah, itulah mengapa kita sangat dianjurkan untuk mempersiapkan waktu yang sebaik-baiknya dalam setiap sholat yang kita lakukan, biar tadi mencukupi waktu-waktu tadi. Nah, kalau kita kerjakan di rumah, sholat ba'da wudu ya, di rumah, kemudian kita berangkat sebelum azan, kita sempat tahiyatul masjid, baru sholat qobliyah. Nah, itu. Deh, monggo. Tadi kan sholat yang paling afdal itu kan di rumah. Iya. Iya. Kalau misalkan kita rumah kan berjarak dengan masjid. Iya. Nah, sementara kita apa istilahnya tadi mengejar sholat, apa istilahnya hadiah, Iya. apa istilahnya apa wudu, Iya. antara azan dan iqamah. Ada juga hadis lain yang kalau apa istilahnya kita lebih apa istilahnya lebih kepingin mendekatkan lagi itu sebelum azan itu kan kita sudah di masjid. Iya. Itu afdal mana Ustaz, yang antara kita apa istilahnya sholatnya menunggu azan kemudian kita sholat di rumah, kemudian mepet sekali buru-buru ke masjid. Nah, situlah pentingnya kita memperhatikan waktu-waktu salat. Kalau kita memperhatikan waktu-waktu salat, berarti kan sudah bisa memperkirakan ya. Apalagi rumahnya agak jauh ya. Kalau rumahnya kayak Pak Edi tinggal nyemplung gitu ya, dekat sekali rumahnya dengan masjid. Enggak ada problem gitu ya. Apalagi misalnya ya, kita menjadi imam masjid. Nah, kalau zaman Nabi, imam masjid itu ditunggu sampai datang. Kalau belum datang, tidak dimulai sholat ya, iqamat. Nah, kalau di masjid kita kan rata-rata imam masjid itu sudah terjadwal ya. Sudah terjadwal. Nah, jadi maksud saya itulah pentingnya kita menjaga waktu-waktu sholat. Kalau kita menjaga waktu-waktu sholat kan akhirnya kan bisa apa? Menghitung berapa durasi menit kita melakukan sholat itu. Nah, kecuali memang waktunya tidak cukup. Kalau waktunya tidak cukup ya sudah, yang bisa kita lakukan ya. Karena Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Artinya lebih afdal atau ke masjid di awal sholat secara otomatis sholat apa istilahnya qobliyah. Iya, kalau kita berlama-lama di masjid selama kita tidak ada kesibukan duniawiyah, maka di masjid itu lebih utama. Tempat yang paling utama tempat kita untuk bersantai itu di mana? Di masjid. Karena orang di masjid pasti hatinya terapakan? Tertata. Nah, hatinya tertata. Dan dia tidak akan terlalaikan oleh duniawiyah. Jadi kita berlama-lama di masjid itu sangat utama ya. Bahkan ada namanya sahabat-sahabat Nabi yang bernama Ashabus Sufa. Mereka kalau habis maghrib sampai isya nggak pulang. Ya. Nah, mereka berlama-lama di masjid. Itulah yang disebut oleh bahasa hadis ribat. Ribat itu apa? Menggantungkan hatinya ke masjid sehingga dia menunggu dari waktu sholat ke sholat yang lain. Nah, waktu sholat ke sholat yang lain yang dekat itu apa waktunya? Maghrib dan isya. Sehingga kebanyakan beberapa masjid itu lalu diisi dengan kajian ya, kajian ba'dal maghrib sampai isya. Rata-rata begitu ya di beberapa masjid. Nah, lebih utama mana kita pulang? Ya lebih utama di masjid. Nah, kecuali di rumah memang ada aktivitas pekerjaan, apalagi di kantor ya. Waktu kantor misalnya
sholat duhur di masjid sama sholat duhur di sudut ruangan kantor lebih baik mana? Di masjid kan gitu. Enggak nak, ya lebih baik di kantor Ustaz biar enggak waktu kita, jangan akan terfokus pekerjaan terus. Nah, kita ke masjid. Setelah selesai ternyata di kantor segera kita ya udah balik ke kantor. Tapi kalau perkiraan di kantor belum ada sesuatu yang penting, nah, kita bercengkerama di masjid, berdiskusi di masjid, ya itu lebih utama. Jadi berlama-lama di masjid itu, bahkan dulu kita itu Pak ya, tidur kita di mana? Ketika kita kecil, tidur kita kecil itu dulu di masjid. Kalau di rumah malah dimarahi sama orang tua kita. Oh, masjid, nanti turun ke masjid. Saya nggak ada gitu ya. Anak-anak kita tidur ke masjid, malah orang tuanya cemas. Ya Pak ya, enggak nak, itu yang geladrah gitu lah ya. Nah, dulu itu malah diobrak-obrak, tidak boleh tidur di rumah, tidurnya di masjid. Saya tidur itu kan tidur jejer-jejer itu di masjid, kayak barak. Ya. Jadi tempat masjid itu penuh gitu ya. Sekarang sepi, tidak ada. Itu ya. Jadi kalau ditanya lebih utama mana, lebih banyak di masjid. Maka bersegera menuju masjid itu lebih utama. Nah, tentu bagi yang bersegera di masjid, waktunya sangat banyak yang tersedia. Nah, disitulah kita gunakan setelah tahiyatul masjid, ya, bisa sholat mutlak, misalnya intidur waktu, menunggu waktu sholat, kemudian kita memperbanyak sholat, atau mengaji Al-Quran sampai menunggu waktu sholat. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi, monggo. Ada yang tanyakan? Bebas saja. Makanya kalau kita ngaji sudah bawa pertanyaan dari rumah itu saya lebih enak. Ya. Ya, sholat Jumat. Iya. Iya. Fantasiru. Ya. Sering perjalanan safar. Masjid di Ya. perumahan kami kan juga masjid dari rata-rata kan wirid yang dipakai setelah Jumat itu variasinya luar biasa banyak. Panjang. Masuk Al-Fatihah. Nah itu adakah istilahnya hadis tertentu yang hadis yang memutuskan tentang wirid setelah sholat itu yang setelah sholat Jumat itu? Karena kan beda-beda. Ya. Jadi kajian kita itu sebetulnya tidak mengkhususkan sholat Jumat ya, tapi adalah zikir dan doa setelah sholat ya. Nah, di situ ya sama, sebetulnya sama itu ya. Jadi sebetulnya kita pakai ini ya. Jadi secara umum ya. Jadi tidak ada terkait dengan sholat Jumat. Jadi memang kita tidak menemukan Nabi setelah Jumat membaca ini enggak. Jadi, yang ada adalah setelah sholat. Maksudnya setelah sholat fardu. Misalnya Nabi setelah sholat itu membaca astagfirullah, kemudian lanjutkan Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali. Riwayatnya ada. Nah, ini riwayatnya ada. An Sauban kana Rasul idan sarafa. Kalau Nabi selesai min salatihi, dari salatnya, istighfarallah, membaca istighfar atau membaca astagfirullah. Ini beda mananya. Beda nanti kalau dia menerjemahkan membaca istighfar sama membaca astagfirullah. Kalau membaca astagfirullah, lafadznya harus astagfirullah, tidak boleh ditambah-tambah. Tapi kan dia membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilayya hayyu ya qayyum. Kurang panjang lagi, tambah lagi. Tapi kalau membaca astagfirullah cukup. Nah, jangan mana ini gimana? Nabi setelah salat membaca
istaghfarallaha salasan, membaca. Nah, ini nanti kalau Ustadz Mahmud membaca istighfar 3 kali. Nah, Taris membaca astagfirullah 3 kali. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Kalau membaca istighfar itu bebas bacaannya. Sehingga ya ngajari anak-anaknya itu ya biasanya membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, gitu dah ya. Nah, yang benar baca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini karena terkait memahami hadis. Nah, jangan lihat di tuntunan Farwa Tarjih itu membaca astagfirullah. Baca astagfirullah 3 kali, setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Kelihatan ya? Enggak kelihatan. Makanya saya kacamata. Kalau enggak kacamata saya enggak kelihatan. Nah, boleh enggak ditambah ini? Saya tambah. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'uda salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna darussalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau ditambah lagi Allahumma ajirni minanar. Jadi ini tidak diketemukan sebuah riwayat Nabi itu membaca Allahumma itu ditambah ini tidak ditemukan riwayat. Nanti kajiannya lagi, nanti fokus kajiannya ini ya. Hanya banyak hadisnya. Artinya begini, bahwa konteks doa dan zikir setelah sholat itu ya tidak dijumpai secara makna khusus setelah sholat Jumat. Tapi setelah sholat, karena setelah sholat maka boleh dibaca setelah sholat fardu maupun setelah sholat Jumat. Tapi bagi mereka yang punya aktivitas lain dan segera dikerjakan, boleh tidak harus berzikir. Ya. Tapi kalau menyambung sholat sunnahnya harus apa tadi? Pindah tempat, karena dia belum sempat doa dan zikir. Itu ya, nah, karena mengamalkan ayat gitu. Satu lagi. Okay. Ini terkait bacaan Al-Fatihah ya. yang kita mungkin sudah viral yang mendengar. Semua apapun yang dilakukan itu kan didahului Al-Fatihah. Apapun itu yang kita yang sering kita dengar. Nah, apakah itu ada dasarnya, ada hadisnya, atau bagaimana kita memahami kondisi seperti itu? Gitu ya. Sini ada webinar tak langsung ya. Jadi memang ada hadis ini ya, ada hadis ini. Al-Fatihah itu bagi itu terkait dengan siapa yang membaca, artinya maksud yang membaca. Nanti saya carikan hadisnya ya Pak ya. Nanti terus kita kaji bareng-bareng. Nah, kalau berdoa apakah ada keharusan memulai dengan Al-Fatihah? Nah, gitu kan ya. Padahal yang ada kan Nabi itu sebelum berdoa membaca sholat tahmid ya, memuji dan membaca sholawat baru dia berdoa. Kalau itu ada dalilnya. Apa? Oh, begini. Nah, itu kajiannya nanti. Ada seorang muslim yang berdoa tangannya ke atas begini ya. Tapi makanannya dari yang haram, gitu ya. Fa aina yustajabu laha. Dari mana mau dikabulkan? Jadi tiwas apa iki? Nah, nanti kajiannya. Apakah Nabi itu begini atau begini atau begini? Ya gitu ya. Nah, itu kajiannya mana? Baik, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan manfaatnya. Ya, kajian kita tentang salat, tapi yang ditanya masalah doa dan zikir tidak masalah ya. Yang penting ya, jamaah sudah membawa pertanyaan, apalagi pertanyaan itu sudah di-share di grup. Saya persiapkan makalahnya lebih lengkap.
Saya kira demikian kita dua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.